Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Yes, Semangat yes. ya, pagi ini udah pada sarapan semuanya. Udah lah, Bu. Oh, Syukur, siapa tahu tadi ada yang terlambat. Ada yang terlambat nggak tadi? Pak. Nggak ada ya. Oke. Pak, udah kenal ibu siapa? Udah lah, Bu. Oh iya. Udah perkenalan waktu MOS ya? Iya, Bu. Iyalah, udah. Oke, syukur ibu dikenal sama anak-anak ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan dari ibu sebagai guru BK kalian. Sebelum kita memulai kegiatannya, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa supaya kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semua. Ya, ibu minta tolong untuk anak ibu Desmiati untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Desmiati. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Desmiati ada tadi ya. Hadir, Bu. Asih ada. Pusi, Hadir, Bu. Nanti, Mogolosi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, senang sekali semua anak-anak ibu hadir pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mengikuti materi yaitu Guru BK Zaman Now. BK adalah sahabat siswa. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Walaupun tadi udah semangat pagi, udah sarapan. Nah, semoga sarapannya tadi berguna untuk ice breaking kita hari ini. Kita bisa fokus. Ya, ice breaking-nya adalah bos berkata atau guru berkata ya di sini Ibu sebagai bos. Nah, kalau Ibu bilang bos berkata pegang telinga, pegang telinga. Bos berkata pegang hidung, pegang hidung. Jadi clue-nya adalah, kata kuncinya adalah bos berkata. Oke, sudah paham semuanya anak-anak? Paham? Udah, Udah, Bu. Kita mulai ya. Bos berkata pegang rambut. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang jempol tangan kanan. Bos berkata pegang mulut. Pegang kuping. Nah, masih ada yang belum konsentrasi nih. Yang konsentrasi masih cuma Andi. Clue-nya adalah bos Berkata. Kalau tidak ada kalimat bos berkata, instruksinya tidak usah dilakukan. Sudah paham anak-anak? Kurang sarapan mereka itu, Bu. Iya, mungkin tadi kurang susunya kali ya. Nah, Kawan gini. oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan kalau tujuan kenapa Ibu memilih materi ini, guru BK Zaman Now adalah sahabat siswa. Nah, supaya anak-anak Ibu di sini paham betul siapa sih guru BK yang sebenarnya. Mungkin kan di SD tidak ada guru BK ya. Dan kalian baru ketemu guru BK itu di SMP ini. Nah, supaya tidak berpikiran yang menyimpang atau tidak benar mengenai guru BK. Nah, pertama, Ibu mau minta kesediaan anak-anak supaya aktif ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, siap ya untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau udah siap, sorry. Kalau sudah siap semuanya,
sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apa sih yang kalian pernah dengar tentang guru BK? Polisi sekolah, Bu. Siapa itu yang bilang polisi Saya, Bu, sekolah? Desmianti. Oh, Desmiati, polisi sekolah. Lalu yang lainnya? Anggi, Guru Bu. Ya, Anggi. Kalau kata kakak saya, guru BK itu Bu, guru yang suka nyetrap murid, Bu. Setrap murid. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat disetrap, ada yang nggak pakai atribut lengkap disetrap gitu ya. Iya, Bu. betul. Ya, Asi. Guru yang suka marah-marah. Yang suka marah-marah. Emang kalau kalian lihat muka Ibu, Ibu suka marah-marah nggak ya kira-kira? Enggak sih. Lalu Kadang-kadang, Bu. Kadang. kalau Fagolosi gimana Fagolosi? Waktu masuk SMP ada guru BK, apa pemikiran Fagolosi? Apa guru BK itu? Kalau menurut saya Bu, guru BK itu guru yang sering memproses siswa Bu. Memproses gimana maksudnya? Di proses siswa itu kalau terlambat, kalau tidak mematuhi aturan sekolah, diproses, buat surat panggilan kepada orang tua, gitu. Jadi kalau bisa Ibu simpulkan, pemikiran kalian masih yang negatif aja nih ya tentang guru BK, benar nggak ya gitu? Iyalah Bu. Iya, Bu. Oh, Iya, Bu. Ya, itulah tujuan kegiatan kita hari ini, supaya anak-anak Ibu tidak salah lagi menilai siapa sih guru BK itu. Yuk kita sama-sama ya perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Salah lagi. Bentar ya. Pertama sekali, bimbingan. Jadi bimbingan dan konseling itu ada pengertiannya masing-masing. Bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mengembangkan potensi yang dimiliki, mengenali diri, mengatasi persoalan, sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya serta bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, di sini kata kuncinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk ini potensi yang dimiliki, mengenali diri, dan bertanggung jawab. Lalu konseling. Konseling itu apa? Konseling adalah upaya bantuan yang dilakukan dengan cara empat mata, hanya berdua saja. Misalnya, Anggi dengan Ibu atau Lucy dengan Ibu. Antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, unik, human, atau manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Supaya klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin masa yang akan datang. Lalu, siapakah guru bimbingan konseling itu? Nah, ini pengertiannya dulu. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, kalau yang kita laksanakan sekarang, kelompok ya. Kalau ke perorangan itu tadi lebih kepada konselingnya. Supaya mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, bidang layanan dalam bimbingan konseling itu ada 4. Yang pertama, bimbingan pribadi itu menyangkut potensi-potensi pribadi anak-anak Ibu sekalian. Misalnya bakatnya ini mau ke, misalnya anak-anak Ibu mau, ada bakat ini Bu, bisa nggak ya saya seperti ini? Nah, itu tugasnya juga guru BK untuk mengarahkan anak-anak Ibu sesuai dengan bakat dan minatnya. Bidang bimbingan sosial ini gimana Bu? Ini lebih kepada bagaimana anak-anak Ibu dapat menjalin hubungan yang baik dengan teman sekelas atau teman di kelas yang lain gitu, dengan teman sebaya. Lalu bidang bimbingan belajar di mana ada pemberian motivasi belajar, lalu bidang bimbingan karir misalnya nanti kalian kalau sudah kelas 9 di kelas 3 SMP itu diarahkan kalian mau
ke SMA atau SMK. Kalaupun ke SMK, SMK bagian jurusan apa, di mana minat kamu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya kira-kira yang tadi anak-anak Ibu kemukakan ya. Tugas guru BK, iya kan, Fagolosi? Siswa bolos, tidak pakai Iya, Bu. seragam, belum bayar SPP. Tadi siapa yang bilang siswa terlambat? Saya, Bu. Lalu absen siswa. Nah, ini di sini guru BK-nya udah dalam hati, aduh, ini mestinya bukan tugasku. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya tugas guru bimbingan dan konseling itu? Dan yang pertama mengadakan penelitian atau observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, lalu menyusun program dalam bidang bimbingan yang keempat tadi yang sudah Ibu jelaskan, lalu melaksanakan pelayanan bimbingan konseling tadi, lalu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan bimbingan pribadi, sosial belajar dan karir, dan menyelenggarakan bimbingan terhadap siswa baik yang bersifat preventif, itu mencegah anak-anak Ibu terlibat suatu masalah atau terjerumus di jalan yang salah, dan maupun yang bersifat korektif atau memperbaiki yang sudah terlanjur salah. Nah, ini buktinya kalau yang preventif ini bukan hanya mengurusin anak-anak yang bolos gitu. Jadi bukan hanya anak-anak yang dikategorikan bermasalah yang diurusin sama guru BK, tapi apapun permasalahan anak-anak boleh datang ke ruang BK ya. Ibu akan menyambut anak-anak dengan tangan terbuka, apapun yang kalian mau utarakan, ceritakan, atau sharing tentang pertemanan, belajar, boleh di ruang BK. Nah, guru BK itu disebut juga dengan konselor. Nah, jadi di sini anak-anak Ibu semoga sudah berubah pemikirannya bahwa guru BK itu bukanlah polisi sekolah. Tadi polisi sekolah siapa yang bilangnya? Iya, Bu. Hati kan ya? Iya, Bu. Iya, jadi kalau konselor itu, Ibu itu seseorang yang di sini profesional, bukanlah polisi sekolah. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Nah, lalu di sini ada fungsi-fungsinya. Di sini ada fungsi pemahaman, ada pencegahan terlibatnya masalah, pengentasan. Kalau anak-anak sudah terlanjur terlibat masalah, bagaimana kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah anak-anak Ibu, pemeliharaan dan pengembangan. Nah, di sini salah satunya kita lagi di sini nih, mengembangkan pengetahuan anak-anak tentang siapa sih guru BK itu. Nah, di sini juga lah fungsinya pelayanan bimbingan ini untuk mengubah pemahaman anak-anak yang tadinya dibilang polisi sekolah menjadi guru BK yang sebenarnya. Dan advokasi, nah ini kalau advokasi, kalau misalnya ada anak-anak mau datang ke ruangan BK, mau minta nasihat apapun, boleh ya. Lalu peran guru bimbingan konseling. Nah, yang pertama meningkatkan prestasi belajar, memecahkan masalah, mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa, menjadi mediator, memberikan motivasi dan memberikan materi pengembangan diri. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Ya benar? Ya bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Lalu ini apa-apa saja kegiatan dalam bimbingan dan konselingnya ini ya, ada aplikasi instrumentasi, himpunan data. Jadi Ibu juga punya data-data kalian, prestasi kalian. Nah, di sini kan nggak ada yang ini ya, yang ada juga hal yang baik ini, prestasi ya. Nah, konferensi kasus itu kalau misalnya anak-anak ada permasalahan, ya, bicarakan juga dengan misalnya orang tua atau kepala sekolah. Lalu ada kunjungan rumah untuk mengetahui bagaimana keadaan anak-anak di rumah. Lalu ada alih tangan kasus. Jadi kalau misalnya Ibu kira-kira nggak mampu untuk menyelesaikan masalah anak-anak, ya bisa Ibu minta tolong sama orang yang lebih berkompeten di bidangnya. Nah, untuk memperkaya
pengetahuan dan supaya anak-anak lebih paham tentang siapa sih itu guru BK, mau nggak kita nonton video yang sudah Ibu siapkan untuk kalian? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke, sebentar ya. Saat kamu tambah ke troli di Lazada, kamu juga menambah rasa. Assalamualaikum, kakak. Suaranya. Dengar, Bu, dengar. Semoga selalu dalam ridhonya. Amin. Selamat dan terima kasih sudah bergabung menjadi keluarga BK and Friend. Ingat, subscribe, tulis komentar membangun untuk channel ini, like, dan share. BK itu guru BK bukan polisi sekolah ya, tapi sahabat siswa. Jadi, guru BK adalah teman curhat siswa. Guru BK selalu mengedepankan kontrol siswa, baik secara pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Guru BK juga mengedepankan kenyamanan, senyum, dan inisiatif. Kenapa? Karena bersama guru BK, semua menemukan solusinya. Let's join us with guru BK. Nah, kakak adik bingung. Setelah lulus mau kemana? Atau belum mengetahui gaya belajarnya? Atau bingung mengatur waktu belajar? Bisa bersosialisasi? Atau saat ini kakak adik lagi gegana? Nah, tenang saja, semua ada solusinya. Kakak adik, silahkan datangi guru BK, akan semua keluhan dan curhatan. Nah, bersama guru BK, kakak adik akan menemukan solusinya. Ayo konseling. Nah, ya setelah anak-anak mendengar penjelasan materi dari Ibu dan sudah lihat video yang ditayangkan barusan, mau tanya dulu nih satu-satu. Kira-kira apa saja sih masalah yang bisa ditangani oleh guru BK? Kira-kira masalah apa saja yang bisa ditangani guru BK? Oke, Asih. Bu, kalau menurut saya, Bu, masalah yang bisa ditangani guru BK itu misalkan kalau siswa itu kurang motivasi di dalam belajar. Oh iya, bagus. Jadi kalau misalnya kamu kurang konsentrasi dalam belajar, boleh ke ruang BK tanya, Bu, apa sih Bu kira-kira kalau saya kurang konsentrasi belajar, kira-kira apa yang bisa saya lakukan kalau supaya saya bisa konsentrasi belajar gitu ya, Asi? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Asi. Kalau Desmiati? Kalau menurut saya, Bu, guru BK itu bisa mengatasi semuanya, Bu, mulai dari disiplin. Gimana? Maaf, lagi hujan di tempat Ibu. Bisa semuanya, Bu. Guru serba bisa, Bu, guru BK itu, Bu. Oh iya, jadi kira-kira kalau Desmiati bilang gitu sudah berubah lah ya pemikirannya dari polisi sekolah. Ternyata bisa membantu semuanya. Jadi kayak tagline yang tadi ya, guru BK itu adalah solusi semua masalah gitu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Desmiati. Lucy? Tadi Lucy lihat angkat tangan. Iya, Bu. Jadi guru BK itu sama seperti yang Asih bilang, bisa segalanya. Jadi bukan Desmiati. Jadi bukan cuman mengapain permasalahan, tapi kalau misalnya ada yang menjadi keluh kesah di diri kita,
lapor kepada guru BK, pasti ada solusinya. Gitu, Bu. Wah, senang sekali Ibu ini. Baru pertemuan pertama aja Nana Ibu sudah paham ya. Lalu ada Anggi, boleh silakan Anggi. Guru BK itu ternyata teman curhat siswa tadi, Bu. Sahabat curhat siswa ya. Iya. Saya maulah nanti curhat, Bu, apalagi kalau guru BK-nya cantik, Bu. Oh. Ya, boleh. Kalau misalnya kan kalau kayak sekarang sebelum-sebelumnya kan ini kan kita kan baru masuk ya, belum masuk, masih di masa pandemi kan. Nah, sebelum-sebelumnya itu di kakak-kakak kelas kalian itu Ibu buka layanan konseling itu via handphone, apa yang namanya ya? Via online ya gitu ya. Jadi kayak layanan konsultasi tapi via handphone gitu, karena kan anak-anak Ibu kan selama 2 tahun belakangan kan di rumah terus ya. Iya, Bu. Jadi memang sebelum-sebelumnya itu banyak ya kendala-kendala dalam belajar juga. Jadi sehingga karena Ibu juga tidak bisa menjangkau kakak kelas kalian yang sebelumnya itu, jadi cara Ibu gimana ya itu mengumpulkan nomor telepon dari kelas, lalu Ibu buat grup BK. Dari situ Ibu bilang juga kalau misalnya ada sesuatu yang mau dikonsultasikan atau tapi pribadi ataupun kelompok, kalau kelompok di grup BK, kalau pribadi ya bisa dijapri juga ibunya, dan itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Anggi. Ibu tunggu Bu, ya. boleh bertanya nggak, Bu? Oh iya boleh. Tadi Ibu ada bilang di situ preventif, persepatif, sama kuratif. Apa itu, Bu? Kalau preventif itu kan pencegahan. Jadi kalau misalnya Anggi nih, sebelum Anggi, misalnya kan gini, Anggi diajak nih sama Pak Golosi misalnya, maaf ya Pak Golosi, cuma contoh. Jadi Iya, Bu. misalnya Anggi diajak nih sama Pak Golosi, ayolah bolos gitu misalnya gitu kan. Nah, 1 kali Anggi bisa mungkin, 1-2 kali mungkin Anggi bisa menolak. Mungkin yang ketiga kalinya ada perasaan nggak enak gitu kan untuk menolak. Nah, Anggi mungkin bisa datang ke Ibu curhat gitu. Bu, saya diajak, bisa dia Anggi cerita, nggak menyebutkan nama temannya juga bisa gitu kan. Siapa tahu Anggi juga nggak enak nanti temannya jadi terbawa-bawa gitu. Misalnya Anggi datang ke ruang BK, diajak loh Bu bolos, gimana ya Bu cara saya untuk menolak ajakan teman saya, misalnya gitu. Ya, kalau preservatif itu pengembangan diri. Ya, nanti kalau misalnya ada bakat minat, bagaimana nanti kita mengarahkan Anggi kemana sih? Misalnya nanti lebih ke karirnya ya. Jadi kalau Anggi misalnya bakatnya nggak ada bakatnya misalnya di SMA, bisa di SMK, kita arahkan ke SMK. Nah, kalau kuratif, kalau misalnya Anggi sudah terlanjur nih ikut-ikutan Pak Golosi membolos. Nah, akhirnya kan ya ketemu sama Ibu juga kan. Nah, tapi bagaimana cara kita mencari solusinya sama-sama supaya yang seperti mengajak, kita tanya, kenapa sih kamu ajak apa alasannya mau bolos? Kita cari akar masalahnya. Kalau misalnya akar masalahnya saya nggak suka sama gurunya, misalnya gitu, atau nggak suka sama pelajarannya. Nah, kita cari solusinya bagaimana gitu. Misalnya cara Ibu lah mengkomunikasikan dengan guru mata pelajaran sebenarnya bagaimana gaya mengajar Ibu tersebut. Karena kan ada 32 orang kalian di kelas ini kan berbeda-beda ya karakternya, dan berbeda-beda juga pemahamannya atau cara suka dengan gurunya bagaimana. Nah gitu, kita sama-sama mencari. Lalu mencari solusinya maksud Ibu. Lalu yang keempat tadi apa? Cuma 3, Bu. Oh iya 3, oh iya. Ya begitu Anggi, bisa diterima Anggi?
Iya, makasih ya Bu. Ya, Ya, saya jadi tahu apa itu preventif, partisipatif, sama kuratif. Iya. Lalu Pak Golosi belum kasih ini kasih pendapat. Apa sih Oh kira-kira iya. masalah yang bisa ditangani oleh BK? Jadi terima kasih dulu Bu sudah diberi kesempatan kepada saya untuk memberi tanggapan pada hari ini. Mungkin saya yang terakhir ini ya Bu ya, dibanding teman-teman yang lain. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi yang saya tahu selama pembelajaran ini saya jadi tahu Bu fungsinya guru BK itu. Yang Iya. tadinya saya sudah negatif tadi, baru saya tahu ternyata guru BK jadi sahabat siswa ya Bu ya. Iya. Ibu Jadi lihat juga ini wajah-wajah kalian yang tadinya tegang pas Ibu masuk udah senyum-senyum semua ini ya. iya, jadi selama ini Iya. sudah salah paham saya. Iya. Karena baru pindah juga saya dari sekolah ini. Jadi di sekolah saya sebelumnya itu kan ada guru BK. Jadi memang sudah tua sih Bu, sudah tua, Oh, sudah tua. Jadi saya kira tadi sama aja. Yang saya alami selama ini ternyata beda ya. Jadi senang sekali lah kalau seperti itu Bu. Akhirnya kami jadi senang ini ada teman-teman Bu sorry, ada teman kami jadi apa namanya? Ada teman kami untuk curhat jadinya sama Ibu ini kalau ada masalah kami. Apalagi iya. tadi sudah disampaikan Ibu kan di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan nanti, di mana kami harus melanjut. Tadi sudah disampaikan di materi Ibu, senang sekali deh dengan seperti itu. Wah, baguslah, senang jadinya hari ini untuk belajar materi sahabat siswa, guru BK Iya. jadi sahabat siswa. Iya. Senang lah Bu. Iya, terima Jadi kasih kapan Kak Pak Golosi. jadi kapan kita masuk lagi nih Bu? Jadi senang saya. Oh iya, nanti Ibu cari jadwalnya lagi ya. Karena Aduh, kan nggak sah. setelah Jadi kelas 7 jadi itu kan ada 7 kelas. ah, jadi nggak sabaran ini untuk mau masuk materi berikutnya nanti. Oh iya, Apalagi iya. nanti materi. Mungkin seminggu sekali kita akan masuk nanti Ibu sampaikan kepada kepala sekolah ya. Iya Bu. Ternyata kelas 7 itu Pak senang Pak dengan guru BK, nggak takut gitu. Karena selama ini tidak pernah ada materi seperti ini Bu. Itu dia masalahnya. Oh iya, karena kan di SD kan nggak ada guru BK ya. Iya sih. Hmm. Ada guru kami BK, cuman dia tua, yang pindahan juga. Oh iya, yang tadi yang tua itu ya. Yang tua itu. Oh iya, Jadi iya. baru paham ini setelah masuk kelas 7. Iya. Waduh, senang jadi makin semangat saya jadinya ini Bu. Ibu juga semangat saja jadi guru BK, nggak dia capul si Aduh. sekolah lagi. Iya Iya, kan? iya Bu. Nah, baiklah anak-anak Ibu senang, makin semangat, kerjanya juga makin semangat kalau kalian sudah mulai paham tentang siapa sih guru BK itu sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak Ibu mau datang ke ruang BK, silakan. Seperti tadi Anggi udah mau siap-siap aja kan ke ruang BK kan, mungkin walaupun nggak ada yang mau disampaikan, mau ke ruang BK dia kan. Nggak Saya apa-apa, yang duluan Bu. kita Saya yang sharing-sharing duluan. di situ, iya nggak apa-apa. Rame-rame kan, tapi jangan jadi alasan ke ruang BK nanti jadi bolos pelajaran ya. Enggak lah Bu. Enggak Bu. Iya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, Ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira apa yang dapat anak-anak Ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Dengan tema guru BK zaman now adalah sahabat siswa. Bisa dari, ada yang mau duluan? Ya Bu, Ya, Asih. dengan materi yang sudah Ibu paparkan kepada kami mengetahui bahwa guru BK itu adalah sahabat siswa, bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jika kami ada masalah, kami bisa menjumpai Ibu. Iya, terima kasih Asih. Senang sekali kalau materi yang Ibu berikan dapat sampai di hati anak-anak Ibu. Lalu yang berikutnya,
Anggi, Ya, Bu. Lucy. Eh, setelah Ibu menjelaskan materi ini, saya baru tahu ternyata guru BK itu tidak seperti yang saya pikirkan, kayak yang dulu-dulu itu, Ibu. Ternyata eh, apa yang terjadi dulu-dulu itu tidak terjadi sekarang ini, jadi mengalami perubahan. Kemudian satu yang saya suka dengan guru BK itu ternyata bisa tempat curhat, mau masalah apapun itu guru BK-nya selalu menerima dengan hati yang senang. Iya. Gitu, Bu. Terima kasih, Lucy. Lalu ada Anggi tadi. Ayo, Anggi. Iya, Bu, yang bisa saya simpulkan berarti yang dibilang kakak saya tadi itu guru BK tugasnya nyetrap siswa, nggak betul ya, Bu ya? Nah, iya. Bisa nanti disampaikan sama kakaknya ya. Guru BK di sekolah kami nggak kayak gitu loh. Iya, nanti saya sampaikan, Bu. Iya, terima kasih, Anggi. Ya, Desmiati. Dari yang Ibu sampaikan, bisa saya ambil kesimpulan, Bu, guru BK zaman now itu gurunya guru BK yang gaul ya, Bu ya. Bisa Iya. jadi bahasa sekarang itu bahasa tren kami anak sekolah, Bu, bisa jadi bestie, Bu. Besti. Oh iya, lagi tren ya zaman sekarang. Ibu pun ngambil materinya kan bahasa sekarang kan, zaman now Iya, supaya jadi apa? guru Supaya BK sekarang tuh gaul ya, Bu ya. iya, kita gimana ya, harus mengikuti zaman tapi yang terarah. Bagaimana kita, saya sebagai guru BK kalian mengikuti tren zaman kalian tapi yang masih tetap di jalur yang baik gitu. Kalau mungkin pengucapan-pengucapan bahasa-bahasa yang tren sekarang masih lumrah dan tidak keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih Desmiati. Lalu ini anak ibu yang terakhir, Pak Golosi. Apa kira-kira yang dapat disimpulkan, Nak? Oh, saya diminta lagi ya, Bu ya? Iyalah. Iya, Bu. Kan Terima Ibu mau kasih, kenal Bu. juga, biar Ibu kenal suaranya. Nanti kalau misalnya ketemu, Bu, di ruangan, oh ini suara Pak Golosi nih. Iya, Bu. Oke lah. Jadi yang menjadi kesimpulan saya pada materi hari ini, Bu, tentang guru BK zaman now, saya semakin senang dengan guru BK, Bu. Ya, semakin senang dan sama seperti yang saya bilang tadi, Bu, bahwa dengan saya belajar hari ini tentang guru BK zaman now, ya berarti sudah ada pemahaman baru lah, Bu, tentang guru BK jadinya. Yang awalnya saya sudah negatif tentang guru BK, rupanya dengan saya pelajari hari ini, ya udah deh, jadi senang lah jadinya dengan guru BK. Jadi lebih senang dari, sorry ya Bu, lebih senang jadi dari guru-guru yang lain karena kami selama ini sering dipukul-pukul, sering diberikan sanksi, sering di straf, sering buat di daftar di apa namanya di catatan buku kasus. Iya. Jadi sebentar-sebentar kami dihukum, jadi nanti diberikan sanksi lagi, tidak masuk kelas kami. Jadi ya selama dengan belajar hari ini bersama dengan Ibu, ya udah deh. Jadi senang kami jadinya cerita sama Ibu apa yang menjadi masalah-masalah pribadi kami, masalah belajar kami, masalah kami sama teman-teman juga, masalah kami di rumah, masalah kami nanti di mana kami harus melanjut nanti kalau sudah tamat SMP dari sekolah ini. Iya. Nah, akhirnya saya jadi tahu lah, Bu, seperti itu. Iya. Terima kasih iya, Pak Bu. Golosi, senang sekali. Ini Iya, Bu, terima kasih. jadi kemajuan padahal waktu kita cuma sebentar, tapi maknanya sampai ke hati anak-anak Ibu ya. Nah, Makasih, Bu. kalau misalnya kita laksanakan kegiatan seperti ini, kira-kira tertarik nggak? Mau nggak anak-anak Ibu? Mau lah, Bu. Bu. Ya, nanti Ibu susun dulu jadwalnya, kita cari materi yang lagi menarik lagi, supaya kita bisa lebih akrab ya.
satu sama lain. Iya, Ibu. Iya. Nah, sekarang kita sampai di penghujung kegiatan karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ibu minta kepada anak Ibu Asi untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Asi. Nah, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak Ibu sekalian bisa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan di pelajaran sampai nanti pulang sekolah. Oke, bisa ya? Oke, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. selamat pagi, anak-anak. Sampai jumpa. Pagi, Bu. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Bu.